Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Terima kasih ya masih mau menyimak kisah-kisah misteri di sini. Dan di kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah yang dituliskan oleh Mas Henry Setiawan, bertemu pendaki misterius ketika tersesat di Gunung Lawu tahun 2002. Sebelum kita masuk ke kisahnya, yuk kita doa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini dia selengkapnya. November tahun 2002. Entah tanggal berapa, aku sulit mengingatnya. Yang jelas saat itu curah hujan sedang tinggi. Tak berbeda dengan cuaca di kaki Gunung Lawu waktu itu. Gerimis tipis disertai kabut yang tak terlalu tebal, serta tentunya hawa sejuk sedikit menusuk menyambut kedatanganku beserta satu orang temanku ketika hari telah jatuh menuju senja. Celingak-celinguk kepalaku mencoba berorientasi sekitar, mencoba merekam setiap sudut tempat ini dan menandai di dalam ingatan tempat atau benda yang aku rasa cukup khas. Begitulah caraku mengenali suatu tempat jika aku pertama kali mendatanginya. Ya, benar sekali. Ini adalah pertama kalinya aku mendaki Gunung Lawu. Tak berbeda dengan temanku. Sebut saja namanya Kevin. Jalur yang kami pilih saat itu adalah jalur Cemoro Sewu. Hanya berbekal informasi dari beberapa orang yang sudah pernah mendaki Gunung Lawu, aku nekat melakukan pendakian ini hanya berdua saja. Kata nekat kupilih karena memang mendapatkan informasi mengenai jalur pendakian gunung waktu itu tidak semudah sekarang. Tapi berbekal pengalaman-pengalaman pada pendakian sebelumnya, serta ilmu dari pendidikan dasar di organisasi pecinta alam, aku yakin dan percaya bahwa kami pasti berhasil melakukan pendakian ini dan bisa kembali pulang dengan selamat. Kulangkahkan kakiku menuju ke sebuah bangunan berukuran sedang yang berada di depan gerbang pendakian. Aku percaya itu adalah pos pendaftaran pendakian Gunung Lawu. Meskipun tak terlihat seorang pun berada di depan posko tersebut. Mungkin mereka berada di dalam, begitu batinku. Usai mengucapkan salam, terdengar seseorang menjawab salamku dari dalam. Sesuai dugaanku, mereka memang berada di dalam. Wajar saja, karena suhu di luar cukup menusuk tulang. Tak berapa lama keluar seorang pria berperawakan sedang dengan rambut gondrongnya. Dia mempersilahkan kami masuk. Aku mengutarakan maksud kedatanganku, yaitu ingin mendaki Gunung Lawu. Tak butuh waktu lama, beliau memberikan penjelasan mengenai Gunung Lawu, terutama jalur Cemoro Sewu ini. Penjelasan mengenai jalur pendakiannya, pos-posnya, ciri dan karakternya, dan tak lupa segala pantangan-pantangan yang harus dipatuhi oleh setiap orang yang mendatangi Lawu. Aku pun menyimak dengan seksama penjelasan beliau. "Kalian berdua saja," ucapnya di akhir. "Iya mas," jawabku. "Jangan mendaki malam ini, besok saja," sambungnya. "Kami memang berniat mulai mendaki besok kok mas. Malam ini kami mau menginap di sini ya," jawabku tanpa menanyakan alasan beliau melarangku mendaki malam ini. Tanpa dilarang pun, kami memang tidak berniat langsung memulai pendakian malam ini. Alasannya cukup sederhana. Terlalu beresiko bagi kami yang baru pertama kali mendaki Lawu. Apalagi saat ini pendakian Gunung Lawu sedang sepi. Usai membereskan urusan registrasi sekaligus sudah merasa cukup bekal informasi tentang pendakian yang kudapatkan, aku pun berpamitan kepada penjaga posko pendakian tersebut
untuk mendirikan tenda di area hutan cemara dekat gerbang pendakian. Beliau mengizinkan, dan apabila membutuhkan sesuatu, beliau mempersilahkanku untuk menemuinya di posko. Malam ini, kami lewati hanya dengan beristirahat di dalam tenda hingga pagi menjelang. Tak ada kejadian aneh selama kami bermalam di sini. Kami tertidur sangat pulas. Hanya saja, saat aku tertidur, aku sempat bermimpi bertemu seseorang yang tak kukenal. Dia hanya tersenyum, lalu tiba-tiba berubah menjadi burung jalak, lalu terbang menjauh hingga tak terlihat. Aku tak memikirkannya, hanya kuanggap sebagai bunga tidur saja. Pagi yang cukup cerah, berhias kicau burung-burung liar, membangkitkan semangatku untuk segera memulai pendakian ini. Meski semalam sempat diguyur hujan cukup deras, tapi kami tetap terlelap dengan nyaman dan aman. Tenda yang kami gunakan cukup efektif, memberikan perlindungan terhadap cuaca itu. Parit yang kubuat mengelilingi tenda beberapa saat setelah tenda berdiri juga berfungsi dengan baik, mengalirkan air hujan menjauhi tenda kami. Usai sarapan, kami membereskan seluruh perlengkapan pendakian kami, menatanya dengan rapi di dalam ransel kami yang masing-masing berukuran 60 liter. Sebagian barang sengaja tidak kami masukkan di dalam ransel. Kami hendak menitipkan barang tersebut di posko pendakian, karena kami rasa tidak akan menggunakan barang tersebut selama pendakian. Dan barang tersebut baru akan kami gunakan usai kami menuruni gunung ini. Segala persiapan telah selesai, kami pun datang ke posko untuk menitipkan barang sekaligus berpamitan kepada petugas dan meminta restu supaya pendakian kami berhasil dan selamat hingga kembali turun. Kalian hati-hati, sepertinya kalian nanti tidak akan bertemu pendaki lain, karena kemarin yang datang hanya kalian saja. Tapi kalau orang-orang yang mendaki untuk ritual mungkin masih ada. Mereka biasa menetap agak lama di atas. Dan ingat, jangan langgar pantangan, pesan petugas posko. Kami pun mendengarkan dengan seksama setiap perkataan dari beliau. Kami pasti selalu mengingatnya dan selalu berusaha untuk menjaga sopan santun serta tidak melanggar pantangan di sini, terlepas nyata ataupun mitos. Kami memilih patuh dan menghormati aturan serta pantangan di setiap tempat yang kami datangi. Bukan bermaksud terlalu mempercayai, tapi kami sadar bahwa kami datang sebagai tamu. Dan selayaknya kami menghormati aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh tuan rumah. Usai berdoa yang dipimpin oleh petugas posko, kami memulai perjalanan pendakian kami. Cuaca pagi ini cukup cerah. Semoga saja sepanjang perjalanan pendakian hingga turun besok, cuaca akan selalu bagus seperti ini. Begitulah salah satu harapan kami. Tetapi jika nantinya yang terjadi tidak seperti harapan kami pun harus bersiap. Langkah demi langkah kami ayun dengan pasti. Semangat kami masih membara dan terus kami jaga seperti itu. Setidaknya dengan semangat dan harapan yang terus terjaga, jika terjadi hal buruk, kami tetap memiliki daya untuk bertahan hidup dan selamat. Secara umum, perjalanan pendakian kami lancar, tanpa suatu rintangan berarti. Menjelang sore kami telah sampai di pos 4. Ketika kami hendak melanjutkan perjalanan usai beristirahat sejenak, tiba-tiba langit berubah menjadi pekat. Perlahan namun pasti, awan kelabu menutup hamparan biru berhias putih di atas sana. Sejenak aku menengadah. Ada sedikit rasa mengganjal dalam hatiku. Entah apa, aku sendiri bingung untuk mendeskripsikannya. Aneh, padahal cuaca cerah, lalu tiba-tiba berubah mendung dan hujan. Cuaca yang seperti itu adalah hal yang biasa di gunung, apalagi di musim seperti ini. Tapi kenapa sekarang aku merasa seperti ketakutan?
gumamku pelan. Gimana mas? Tanya Kevin ketika menyadari aku bergumam sendiri. Kevin memang memanggilku Mas, karena usia dia lebih muda 4 tahun dari aku. Gak apa-apa Vin, ayo kita lanjut aja. Sambil nanti kita lihat sikon. Kalau cuaca berubah dan dirasa gak aman, mending kita cari lapak ngecamp aja. Sahutku tak mau membuatnya gusar. Manut mas, jawabnya santai. Usai melahap sedikit tanjakan agak curam lepas dari pos 4, kami tiba di jalan mendatar. Lumayan nih bonus, batinku. Tak lama kami sampai di sebuah mulut goa yang arahnya menjorok seperti masuk ke dalam jurang. Di sebuah batang pohon di depan mulut goa tersebut tertancap sebuah penanda bertuliskan Jolotundo. Aku berhenti sejenak lalu membuka selembar kertas yang diberikan petugas posko kemarin usai kami registrasi. Ini gua Jolotundo, Vin. Jadi bentar lagi kita sampai di pos 5. Mulai dari sini kayaknya treknya udah enak, ucapku pada Kevin sambil menunjuk peta pendakian di tanganku. Ini gua kayaknya serem ya mas, ucap Kevin. Serem gimana maksudmu? Tanyaku. Tuh banyak sesajen mas, apalagi di dalam tuh banyak banget, ucapnya sembari menuju ke dalam gua. Bukannya sejak dari bawah tadi kita udah sering ketemu sesajen ya, Vin? Itu di batu gede, bawah pohon, pinggir jalur. Gunung ini kan memang terkenal kental mistisnya, Vin, ucapku. Iya sih mas, tapi kayaknya gua ini beda deh. Nggak tahu deh, aku nggak paham soal begituan mas, sambungnya diakhiri tawa kecilnya. Aku hanya tersenyum mendengar ucapan Kevin. Tapi entah kenapa, tiba-tiba aku merasa seperti ada dorongan untuk melihat dan memperhatikan ke dalam gua. Beberapa saat aku tetap memperhatikan susunan batu-batu dan tumpukan sesajen yang kurasa jumlahnya memang tidak sedikit. Hingga aku sedikit terperanjat ketika tiba-tiba muncul bayangan melintas di dekat tumpukan sesajen itu. Entah bagaimana menggambarkannya. Bayangan itu bukan berbentuk manusia ataupun hewan, tapi seperti asap yang menggumpal cukup pekat bergulung-gulung dengan jumlah tidak banyak dan bergerak cepat. Sesekali bayangan itu berhenti di depan sesajen, lalu bergerak lagi ke sana kemari hingga kembali berhenti. Tepat ketika bayangan itu berhenti yang terakhir kalinya, aku merasa seperti ada mata yang memperhatikanku. Lalu tak lama bayangan itu kembali bergerak sangat cepat menuju ke arahku dan menabrak badanku, lalu hilang entah kemana. Aku sangat kaget hingga sempat mundur beberapa langkah mendekati bibir jurang di belakangku. Awas mas! Teriak Kevin sembari menyambar tanganku. Aku langsung tersadar. Entah benda atau makhluk apa yang menabrakku tadi. Yang jelas aku merasakan energi yang cukup besar. Ada apaan mas? Tanya Kevin. Gak apa-apa Vin, aku kaget aja tadi. Tiba-tiba ada angin dingin. Kamu ngerasain juga gak? Kayaknya sebentar lagi hujan ini, ucapku tak mau membuat Kevin takut. Iya sih mas, bener ini kayaknya mau hujan. Terus gimana ini mas? Jawab Kevin. Kita lanjut aja. Target sampai pos 5 aja dulu. Di sana kita orientasi aja. Kalau nggak aman kita ngecamp, ucapku. Siap mas, jawab Kevin. Kami pun melanjutkan perjalanan. Dan saat ini aku merasa seperti diikuti dan diperhatikan oleh sesuatu. Entah apa itu. Benar saja, sampai pos 5 hujan pun turun. Tak perlu banyak pertimbangan, kami langsung mencari lapak dan mendirikan tenda. Kami memutuskan malam ini menginap di sini. Semalaman di pos 5 nanti akan menjadi malam yang cukup panjang. Banyak kejadian aneh kami alami di sini. Tak butuh waktu terlalu lama, tenda kami sudah berdiri. Tak lupa kami pasang seluruh pasak dan mengencangkan skyline.
parit mengelilingi tenda juga sudah selesai kami buat. Sepertinya malam ini akan terjadi badai. Kami harus mengamankan tenda kami supaya tetap kokoh jika dihajar badai dan tetap nyaman untuk kami tempati bermalam. Malam telah jatuh dengan sempurna meski tak bertabur bintang. Cuaca di luar tenda masih hujan disertai angin kencang dan beberapa kali terdengar suara petir bergemuruh. Cukup menakutkan bagi sebagian orang. Tapi bagi kami, ini merupakan bagian dari nyanyian alam yang harus bisa kita nikmati jika kita memutuskan untuk menggeluti hobi berpetualang di alam bebas. Untuk membunuh waktu supaya tidak diserang rasa bosan, kami pun mengobrol tentang apapun, ditemani dengan kopi panas dan beberapa batang rokok di dalam tenda. Pintu tenda kami buka lebar, tetapi pintu festival kami tutup rapat, sehingga sirkulasi udara di dalam tenda tetap terjaga dan kami tetap aman dari hujan. Hingga beberapa waktu kemudian, kami mendengar suara langkah kaki di luar tenda. Suara langkah tersebut khas langkah pendaki. Terdengar mantap seperti sedang membawa beban, mungkin ransel. Suara yang awalnya terdengar dari kejauhan lama-lama semakin mendekat, hingga tiba-tiba suara langkah kaki tersebut tak terdengar lagi, seolah orang itu berhenti tepat di depan tenda kami. Hanya saja, anehnya, aku sama sekali tidak melihat kilatan cahaya senter dari luar, dan suara langkah tersebut jelas terdengar hanya satu orang. Jika memang dia pendaki, berarti dia sangat hebat berani berjalan malam-malam sendirian dalam kondisi hujan badai begini tanpa menggunakan senter. Sejenak, aku dan Kevin saling pandang. Aku paham apa yang dipikirkan Kevin. Mas, Mbak, siapapun di luar, mau naik ke puncak kah? Kau sendirian saja? Ucapku setengah teriak dari dalam tenda kepada orang di luar itu. Tak ada jawaban dari luar. Aku pun jadi merasa penasaran. Siapa ya mas? Tanya Kevin penasaran. Gak tahu Vin. Aku cek aja keluar. Takutnya dia emang sendirian dan terjadi sesuatu. Hujan dan dingin kayak gini rawan kena hipotermia. Apalagi kalau basah-basah. Ucapku lalu segera memakai raincoat. Mas, aku ikut ya. Ucap Kevin. Kamu di sini aja, Vin. Siapin sleeping bag, jaket, dan masak air buat jaga-jaga. Jawabku. Hati-hati mas. Ucap Kevin ketika aku hendak beranjak keluar. Tanpa menjawab ucapan Kevin, aku segera menuju ke pintu festival tenda ini. Kutarik resleting ke atas hingga terbuka sempurna. Dengan bantuan penerangan cahaya senter, aku menyisir sekitaran tenda, mencari seseorang yang tadi datang. Tapi hingga radius beberapa meter dan mengarahkan cahaya senter ke berbagai sudut, aku tetap tidak menemukan siapapun. Jarak pandang saat ini masih cukup baik meskipun hujan masih mengguyur. Di sini aku merasa aneh. Langkah kaki yang kudengar tadi berhenti tepat di depan tenda. Seharusnya dia berada di sekitar tenda. Tapi ketika aku memeriksa ternyata tidak ada siapapun. Jika dia pergi, seharusnya juga terdengar suara langkah dia menjauh. Ditambah lagi kondisi tanah dan rerumputan tidak terlihat bekas jejak orang lain selain jejakku dan Kevin yang telah hampir pupus tersapu air hujan. Sadar terjadi kejanggalan, aku pun bergegas kembali ke tenda dengan membawa rasa penasaran yang semakin menggebu. Gimana mas? Tanya Kevin ketika aku telah memasuki festival dan menutup kembali pintunya. Gak ada siapa-siapa, Vin, jawabku. Nah, terus tadi yang jalan di depan tenda kita siapa, mas? Tanya Kevin.
Gak tahu. Udah gak perlu dipikirin. Kalau emang itu manusia, besok coba kita cari lagi di sekitar tenda. Kalau bukan manusia, mungkin dia sekedar ingin menyapa kita, ucapku. Kami pun melanjutkan aktivitas kami. Kami ngobrol santai, membicarakan tentang organisasi kami, membuat rencana-rencana kecil kegiatan nanti, serta obrolan-obrolan lainnya. Tentunya, tetap sambil menikmati kopi dan rokok sebagai pelengkap. Ketika sedang asik ngobrol, tiba-tiba tenda kami bergoyang cukup keras seolah sedang dihantam sesuatu dari luar. Tak pelak, kami pun terperanjat. Kemudian bergegas aku mencabut frame ranselku yang berupa batang aluminium berbentuk pipih. Aku akan menggunakan itu sebagai senjata untuk berjaga-jaga. Yang aku takutkan adalah gangguan binatang liar seperti babi hutan. Aku menyuruh Kevin tetap di dalam tenda dan siaga dengan senjata yang sama denganku. Sedangkan aku kembali bergerak keluar untuk memeriksa. Sesampainya di luar, aku kembali terheran karena aku sama sekali tidak menemukan bekas jejak manusia maupun binatang liar. Kondisi tanah dan rumput normal, rapi, seolah tak terjadi apapun. Belum puas memeriksa, aku pun bergerak mengitari tenda dan memperluas area pengamatan. Dan benar saja, kondisi masih tetap sama, tidak terlihat adanya bekas jejak di sekitarku. Aku pun yakin bahwa ini adalah sedikit gangguan dari penghuni asli gunung ini. Aku harus bersiap. Baru saja aku memikirkan itu, tiba-tiba datang kabut tebal menuju ke arahku. Hanya beberapa detik saja, kabut itu telah menyelimuti setiap sisi wilayah ini. Jarak pandang kini menjadi sangat terbatas, mungkin hanya 2-3 meter saja. Aku bergegas kembali ke tenda sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. Ketika aku berjalan menuju ke tenda, aku merasakan banyak kehadiran mereka di sekitarku. Meski tidak ada interaksi secara langsung, tapi aku jelas merasakan bahwa mereka semua sedang memandang ke arahku. Meski aku tetap fokus memandang ke arah perjalananku menuju tenda, tapi dari sudut mataku, aku melihat kilatan-kilatan bayangan samar yang kuyakini adalah bentuk eksistensi mereka. Tengkukku kini menebal akibat bulu kuduk yang berdiri. Seketika aku melantunkan zikir dari mulutku untuk melawan energi negatif yang kini telah kurasakan semakin kuat. Sesampainya di tenda, aku kaget melihat Kevin meringkuk berselimut sleeping bag dengan wajah ketakutan. Dia terlihat gemetar dengan mata terpejam. "Kenapa, Vin?" tanyaku. "Ngeri, Mas. Tadi kain tenda seperti dipukul-pukul dari luar, dan aku lihat bayangan tangan orang memegang kain tenda sebelah sana," ucapnya terbata-bata sembari menunjuk salah satu sisi tenda. "Udah, kamu tenang dulu. Berdoa menurut keyakinanmu. Kalau bisa usahakan tidur saja," ucapku padanya. Dan kami pun beringsut menempati posisi kami masing-masing, lalu segera memakai sleeping bag untuk menahan dingin yang semakin lama kurasakan semakin menusuk. Tak lupa, sebelumnya aku menutup rapat seluruh pintu tenda. Beberapa waktu kami berusaha untuk bisa tidur. Sekejap kulihat Kevin. Nampaknya dia sudah tertidur, sedangkan aku merasa sangat sulit untuk bisa terpejam. Kulirik jam tanganku. Ternyata sudah hampir tengah malam. Tak berapa lama kurasakan hujan di luar semakin deras dan angin juga semakin kencang. Lama-lama angin benar-benar berhembus sangat kencang menghantam tenda kami. Kulihat frame tenda kami meliuk-liuk seolah hampir menyerah menahan kencangnya badai di luar sana. Tak berapa lama aku pun melihat seperti yang dilihat Kevin beberapa waktu lalu. Aku melihat kain tendaku seolah dipukul-pukul dari luar.
Meski sedikit tersamarkan dengan hantaman angin, tapi jelas kulihat perbedaannya. Di samping itu beberapa kali kulihat bayangan telapak tangan yang menyentuh kain tenda kami. Tak kusangkal, rasa takut mulai menjalariku. Aku pun terus berdoa dan berzikir untuk meminta perlindungan dari Tuhan dan dijauhkan dari godaan syaitan dan jin kafir. Aku terus berusaha konsentrasi sambil terus berzikir, berharap gangguan ini segera terhenti. Cukup lama aku merasakan mereka seolah berusaha merobohkan tenda, sekaligus mengintimidasi dengan sentuhan-sentuhan di kain tenda ini. Hingga tiba-tiba terdengar suara berdebum seperti ada benda yang sangat besar jatuh ke tanah, dan diikuti suara geraman seperti geraman harimau. Beberapa kali ku dengar suara geraman harimau tersebut, seolah sedang berusaha mengintimidasi lawan atau mungkin mangsa, entah kepadaku atau yang lain. Yang jelas, rasa takutku kini seolah telah berada di puncaknya. Meski masih terus berusaha kulawan dengan bacaan-bacaan zikir, anehnya Kevin tetap tertidur pulas, seolah tidak merasakan kengerian ini. Hingga akhirnya suara geraman itu berganti dengan suara-suara lain seperti orang bercakap-cakap. Hanya saja aku tidak mengerti bahasa yang digunakan. Suara itu masih terus terdengar. Tak berapa lama, nada orang-orang yang berbicara di luar berubah meninggi. Mereka seolah sedang berdebat, atau tepatnya saling mengancam. Semakin lama ku dengar suara-suara itu semakin mirip hingga akhirnya hilang begitu saja. Berbarengan dengan hilangnya suara-suara itu, perlahan hujan pun mereda dan angin juga berhembus semakin pelan. Cuaca berangsur tenang, meski rintik hujan masih tetap turun membasahi bumi ini. Begitu pula denganku yang merasa semakin tenang, tak lagi diliputi rasa takut berlebihan. Perlahan, aku pun semakin kehilangan kesadaran dan akhirnya terlelap. Pagi di hari kedua pendakian ini, cuaca sudah tak lagi hujan. Tapi kabut tebal masih menyelimuti setiap sisi gunung ini. Tak terlihat matahari terbit di ufuk timur, sehingga membuat suhu udara tetap dingin menusuk seperti hari sebelumnya. Aku dan Kevin bersiap melanjutkan perjalanan pendakian ini menuju ke puncak yang dikenal dengan Puncak Hargodomila. Kami membuat sarapan, lalu membereskan seluruh peralatan dan menatanya ke dalam ransel. Di antara kami tak ada pembahasan mengenai kejadian semalam. Meski tanpa sebuah kesepakatan, kami seolah mengerti bahwa hal tersebut belum waktunya untuk dibicarakan, setidaknya hingga kami telah turun dan sampai di base camp nanti. Setelah semua persiapan selesai dan tentunya kami sudah sarapan dan sedikit pemanasan, kami pun melanjutkan perjalanan pendakian. "Lewat mana, Mas?" tanya Kevin. "Nggak tahu, Vin. Peta pendakian kemarin kayaknya hilang deh. Terakhir aku ingat aku simpan di kantong celana, tapi tadi ku cari nggak ada," ucapku. Aku mencoba mengamati area sekitar untuk mencari jalur pendakian, tapi kabut tebal ini benar-benar mengacaukan kemampuan orientasiku. Wajar saja karena jarak pandang tak lebih dari 5 meter. Depan situ sepertinya jurang, Vin, karena arahnya menurun dan gak kelihatan kalau ada jalan. Ketutup kabut juga tuh. Terlalu beresiko juga kalau aku ngamati lebih jauh. Sepertinya kita harus ambil ke kiri ke arah tanjakan sana. Kayaknya itu ada jalan, ucapku memberikan hasil orientasi, meski aku sendiri masih setengah ragu. Dari sinilah kesalahan fatal terjadi. Aku yang biasanya memilih tidak melakukan pergerakan ketika kondisi tidak aman seperti ini, memilih nekat melanjutkan perjalanan. Padahal ini adalah pertama kalinya aku kesini. Sejujurnya ada rasa ragu. Tetapi entah dorongan dari mana seolah menyuruhku untuk segera melanjutkan perjalanan. Mungkin itu egoku sendiri yang berambisi ingin segera sampai puncak. Waktu
Waktu menunjukkan pukul 8 pagi. Ketika aku mulai mengayun langkah menuju ke jalur yang kuanggap jalur pendakian menuju puncak Hargo Dumilah, Kevin mengikuti tepat di belakangku. Aku memang menyuruhnya sedekat mungkin denganku. Jangan sampai tertinggal terlalu jauh, apalagi sampai tidak terlihat. Sangat berbahaya. Sesekali aku mengajaknya bicara untuk mengetahui bahwa dia masih berada di belakangku. Beberapa waktu berjalan, jalur yang kulalui ini menjadi semakin terbuka. Tak ada pohon-pohon besar di sekitarku, hanya rerumputan. Beberapa pohon cantiki dan kontur tanah di sekitarku pun terlihat datar. Sepertinya ini area padang rumput atau sabana. Sayangnya, kabut yang masih tebal ini menghalangi pandanganku, sehingga aku tidak bisa melihat kondisi medan hingga jarak yang lebih jauh. Semakin lama aku berjalan, jalan setapak yang sejak tadi kulalui semakin menghilang. Hanya tersisa hamparan rumput berukuran pendek, tapi rapat di sekitarku. Aku seperti sedang berada di tengah-tengah lapangan yang sangat luas. Perasaanku semakin tidak menentu. Jika aku melalui jalur yang benar, seharusnya jalur pendakian akan tetap terlihat. Karena Gunung Lawu ini cukup populer, jadi sangat tidak mungkin jalur pendakian akan tertutup rapat atau bahkan menghilang seperti ini. Atau mungkin saat ini aku dan Kevin sedang tersesat. Menyadari kejanggalan ini, aku pun menghentikan langkahku. Aku harus menenangkan diri dulu sebelum mengambil keputusan akan melanjutkan perjalanan ini atau berhenti saja menunggu kondisi membaik. Seperti dalam prinsip teknik hidup di alam bebas, jika kita menyadari bahwa kita sedang tersesat, maka harus menerapkan prinsip stop, yaitu sit, think, observe, dan plan. Sit untuk berhenti menenangkan diri terlebih dahulu, terutama mengendalikan pikiran supaya tidak panik dan melakukan kesalahan lebih fatal. Think untuk berpikir, mengingat setiap detail perjalanan hingga bisa terjadi kesalahan yang menyebabkan tersesat. Observe untuk observasi dan analisa, observasi lokasi, peralatan, perbekalan, kesehatan, kondisi fisik, dan lain-lain. Plan untuk merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan hasil observasi dan analisa tadi. Sepertinya kita tersesat, Vin. Jalur ini aneh, bukan tipikal jalur pendakian umumnya, ucapku kepada Kevin yang masih tetap terlihat tenang. Terus gimana, Mas? Kita berhenti di sini dulu nunggu kabut hilang atau lanjut cari jalan keluar? Tanyanya. Kita nggak tahu sampai kapan kabut ini bakal hilang, Vin. Kita juga belum tahu resikonya kalau kita tetap di sini. Area ini terlalu terbuka. Sangat berbahaya kalau ada binatang liar atau kalau cuaca memburuk dan terjadi badai seperti semalam. Tenda bisa hancur ke bawah angin atau lebih buruk bisa tersambar petir, ucapku. Kamu tunggu sini bentar, jangan kemana-mana. Aku mau coba lihat sekeliling, siapa tahu ada jalan tembusan. Aku bikin tanda pakai tali, aku ikat di rumput biar bisa balik lagi ke sini, sambungku. Siap, Mas, jawabnya. Ingat, Vin, jangan kemana-mana, tegasku lalu pergi meninggalkannya. Waktu menunjukkan pukul 10. Artinya sudah sekitar 2 jam aku dan Kevin tersesat di area ini. Aku mulai melangkah mengikuti instingku. Karena orientasi medan kurasa sudah mustahil dilakukan dalam kondisi kabut seperti ini. Maka insting adalah satu-satunya pemandu yang kini kumiliki. Setiap jarak kurang lebih 5 meter, aku memasang penanda berupa tali plastik berwarna oranye yang kuikat di rerumputan. Harap dimaklumi, aku harus meninggalkan sampah. Mengingat kondisi darurat maka terpaksa kulakukan. Aku terus menyusuri padang rumput yang sekilas kulihat setiap tempat ini terlihat sama. Sulit membedakan antara lokasi yang sudah pernah kulalui dengan lokasi yang baru kudatangi. Satu-satunya pembeda yang mudah kukenali adalah potongan tali berwarna oranye yang kuikatkan di rumput.
Beberapa kali kutemui adanya sesajen yang diletakkan begitu saja di sepanjang perjalananku. Bulu kudukku seketika meremang. Artinya, tempat ini banyak digunakan untuk ritual atau menyepi oleh orang dengan tujuan tertentu, yang pastinya juga banyak penghuni gaib pula di sini. Aku terus berjalan hingga pada akhirnya langkahku terhenti karena tepat di depanku berdiri kokoh dinding batu menjulang tinggi yang tak terlihat ujungnya. Wah, buntu nih, begitu batinku. Aku kembali berpikir, sepertinya sia-sia jika aku mencari jalan keluar sekarang. Lebih baik aku menunggu hingga kabut memudar atau bahkan hilang, sehingga aku bisa berorientasi dengan baik. Dan lokasi di pinggir dinding batu ini juga cukup baik untuk dijadikan tempat camp. Masih ada perlindungan dari dinding ini, dari sapuan angin maupun sambaran petir jika nantinya cuaca memburuk. Lagi pula, persediaan logistik kami masih cukup untuk bertahan hidup selama 3 hari. Lebih baik sekarang aku kembali ke lokasi Kevin menunggu dan mengajaknya kemari, batinku. Aku kembali melangkah mengikuti tanda yang tadi kubuat. Kusempatkan melihat jam tanganku, ternyata waktu menunjukkan pukul 11.00. Berarti sudah sekitar 1 jam aku menyusuri lokasi ini mencari jalan keluar. Semoga Kevin baik-baik saja. Cukup lama aku menyusuri jalan mengikuti tanda yang kubuat tadi, dan kurasa aku sudah cukup dekat dengan lokasi Kevin yang kutinggalkan tadi. Terus kujaga konsentrasiku untuk mengikuti tanda yang kubuat tadi. Selama aku tidak kehilangan tanda ini, aku juga tidak akan kehilangan Kevin. Saat aku sedang fokus berjalan, tiba-tiba aku dikejutkan oleh suara seseorang yang seolah berbisik di telingaku. Pergi. Begitulah yang kudengar, kata pergi. Sontak aku menoleh mencari sumber suara tadi, tapi tak kutemukan seorang pun di sekitarku. Tentu saja, tengkukku meremang. Aku yakin, sangat yakin, tak ada seorang pun di sini kecuali aku dan Kevin. Harapanku satu-satunya hanyalah halusinasi. Semoga ini hanya halusinasi. Ya, benar, ini hanya halusinasi. Begitu pikirku untuk memberikan sugesti pada diriku sendiri. Kulanjutkan mengayun langkah menuju ke lokasi Kevin tadi. Kali ini kupercepat langkahku supaya aku bisa segera sampai di sana. Samar di depanku kulihat sesuatu bergerak. Kuhentikan langkahku dan bersiaga. Yang aku takutkan adalah binatang liar hendak menyerangku. Semakin mendekat, semakin terlihat jelas bentuk dari sesuatu yang bergerak tadi. Manusia. Ya, itu bentuk tubuh manusia yang sedang bergerak menuju ke arahku. Semakin lama semakin jelas sosok itu terlihat yang ternyata adalah Kevin sedang berlari mengikuti tanda yang kubuat. Akhirnya ketemu juga, Mas, ucapnya diiringi nafasnya yang memburu ketika sampai di depanku. Sekejap kuamati terlebih dahulu. Apakah ini benar Kevin temanku atau makhluk gaib yang menyerupai Kevin untuk menggodaku? Setelah aku yakin bahwa ini betul Kevin, aku mulai bicara dengannya. Duduk dulu, Vin. Atur nafas. Tenang dulu. Ini diminum, ucapku sembari memberikan sebotol air putih. Ada apa, Vin? Kenapa kamu lari begitu? Seharusnya kamu tetap diam di tempatmu. Bahaya, Vin. Untung saja kamu ketemu denganku, sambungku setelah kulihat Kevin mulai tenang. Tadi gak lama pas kamu pergi, Mas, aku masih duduk santai sambil ngudut aja. Tiba-tiba aku dengar suara seperti langkah kaki orang di belakangku. Awalnya hanya 1 orang, lama-lama jadi banyak. Aku coba lihat ke belakang, ternyata gak ada orang. Aku lihat lagi ke depan sambil terus berdoa dan mencoba tenang. Gak lama aku dengar lagi suara langkah kaki yang tadi. Kali ini diikuti bau-bauan yang aneh. Gimana sih? Itu kayak bau singkong bakar tapi campur-campur sama bau kembang. Takut banget sebetulnya aku, Mas. Tapi aku juga penasaran. Akhirnya aku nengok nih. Dan gila,
Kaget banget aku mas, tiba-tiba di belakangku ada orang berdiri. Tapi yang kelihatan cuma kakinya, badan dan kepalanya ketutup kabut. Tinggi banget. Aku masih kaget sampai gak bisa gerak mas. Aku masih terus liatin dia. Lalu gak lama muncul lagi orang lain, tapi kecil-kecil. Paling tingginya sepinggangku. Ada 5 atau 6 orang. Gak tahu, lupa aku mas. Dan wajah dari orang yang kecil itu sangat menyeramkan. Kepalanya gak beraturan, matanya merah menyala dan ada tanduknya. Mereka seperti menatapku tajam. Kulihat mulutnya tersenyum menyeringai seperti mengancam. Seketika aku lari aja. Untung aku masih sadar buat terus ngikutin tanda yang kamu buat ini mas. Gak tahu mereka ngikutin atau enggak. Seperti itu Kevin menceritakan pengalamannya ketika ku tinggalkan tadi, sambil bergidik ketakutan. Peristiwa apa saja yang akan dialami Mas Henry dan Kevin? Cari tahu di bagian berikutnya ya. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Mas Henry karena cerita ini diizinkan untuk di-up di channel YouTube Fakta Sejarah. Dan tentunya makasih buat teman-teman ya. Dan saya juga mohon supportnya dari teman-teman Fakta Sejarah untuk support juga ke channelnya Mas Henry ya, Henry Daily Vlog dan Jaka Lelana. Untuk link channelnya udah di deskripsi ya. Dan sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.